Di video ini kita akan mempelajari tentang Stonewall Attack, sebuah sistem pertahanan dan penyerangan milik putih yang terjadi setelah sekuens pion D4, pion D5, dan pion E3. Di chapter pertama ini kita akan mendalami bentuk bangunan perfect Stonewall, yaitu setelah hitam melanjutkan kuda F6, gajah D3, dan pion E6. Perlu digarisbawahi, perfect Stonewall hanya bisa terjadi jika hitam memainkan pion E6. Kita selanjutnya menaruh kuda di D2. Alasan kuda menteri ditaruh di D2 dan dikembangkan lebih dulu dari kuda raja adalah untuk mencegah kemungkinan kuda hitam menempati petak E4. Hitam sekarang pasti akan mengeluarkan gajah ke D6 dengan maksud mendorong pion E guna membebaskan permainan. Kita tidak boleh membiarkan hal seperti ini dan langsung membentuk formasi Stonewall dengan pion F4 mengunci center. Hitam rokade, dan barulah kita mengeluarkan kuda raja, bersiap menempati petak E5. Sekarang hitam meneruskan permainan dengan pion C5, bermaksud mengusir gajah terang dari petak strategis D3. Penting untuk diingat, setiap kali lawan memainkan langkah ini, kita harus siap sedia membalas pion C3. Kuda D7, kita rokade, B6, dan kuda E5. Kita mencapai bentuk bangunan perfect Stonewall, dan dari sini kita bisa mulai merancang serangan untuk menghancurkan hitam. Permainan berlanjut gajah B7, dengan ancaman posisional, menaruh kuda di E4, guna menciptakan Stonewall tandingan. Ancaman ini harus dinetralkan dengan menaruh menteri di F3, memperkuat kontrol terhadap petak E4. Selanjutnya setelah hitam melangkah benteng C8, kita mulai menyerang dengan mendorong pion G4, guna menyingkirkan kuda raja dari petak F6. Menteri E7, pion mengusir kuda, kuda mundur, dan langkah yang perlu Anda ingat, menteri G2. Tujuan langkah ini adalah untuk mengantisipasi pergerakan hitam di langkah berikutnya, yaitu pion F6, berusaha mengusir kuda Stonewall. Langkah ini blunder karena kita membalas, gajah makan pion skak. Kalau gajah ini tidak dimakan, dan hitam lebih memilih raja H8, dia akan mati dalam 4 langkah, dimulai dengan gajah G6, raja G8, menteri H3, benteng clearance. Menteri skak, raja bergeser, dan menteri H8, raja mati terjepit seperti tikus. Karena itu mayoritas pemain akan makan gajah, kita membalas menteri skak, raja mundur, lalu pion G6, dan raja akan mati dalam 2 langkah, yakni setelah benteng clearance, menteri skak, raja F8, dan skakmat. Pemain yang sudah pernah terkena serangan ini, tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Memainkan langkah blunder pion F6, mereka pasti akan memilih cara berbeda, dan ada 2 kemungkinan untuk itu yakni, pion F5, dan pion G6. Kita mulai dengan pion F5. Dengan langkah ini hitam menutup semua bentuk kemungkinan serangan taktikal pada dirinya. Tapi ini hanya akan berlaku jangka pendek, karena kita membalas dengan langkah terbaik, pion H4, menunggu hitam melangkah pion G6. Jika dia tidak memainkan langkah ini sekarang, dia akan memainkannya nanti, dan kita harus sabar menunggu. Sekarang Anda melihat posisi hitam begitu terkurung, dan jika pemain posisinya seperti ini, mereka umumnya akan berusaha membebaskan permainan dengan melakukan pertukaran. Hitam tidak terkecuali, dia melakukan pertukaran pion E makan, lalu gajah makan kuda, pion F makan, dan akhirnya pion G6. Begitu hitam memainkan langkah ini, itu artinya kita siap menyerang. Pertama kita melangkah kuda F3, membuka jalan keluar gajah ke D2, kuda G7, dan langkah penting, benteng F2.
Benteng ini akan sangat krusial menunjang serangan kita nantinya. Hitam pada situasi ini tidak memiliki ruang serangan di center dan sayap raja. Jadi dia pasti melakukan serangan di sayap menteri dengan pertama-tama pion A6, gajah D2, pion B5, gajah E2. Tujuannya untuk mengantisipasi penempatan kuda di H5, mendukung ekspansi pion H. Dan yang tidak kalah penting, memberi tempat bagi manuvir kuda guna mencapai petak F4. Hitam melanjutkan kuda B6. Kita menutup aktivitas kuda dengan B3, benteng C7, kuda E1, benteng C8, kuda D3, kuda D7, dan kita mendorong H5, bermaksud membuka file H. Hitam punya dua cara memakan pion, yang pertama dengan kuda, kita makan kuda, pion makan, dan pion G6. Raja H8. Menghindari tekanan menteri. Kita menyerang menteri, menteri G7. Lalu kuda F4 bermaksud forking. Kalau kuda melindungi pion, kita menang dengan royal pin. Kalau benteng melindungi pion, menteri clearance, memberi tempat bagi benteng di file G, sembari menunggu hitam makan pion, sebab kuda makan pion makan, dan menteri makan pion skak mendapat benteng. Yang kedua hitam makan dengan pion, kita langsung memajukan pion G, kuda F8, pion makan pion skak, raja H8, hitam menggunakan pion kita sebagai perisai untuk melindungi dirinya. Kita meneruskan permainan dengan clearance menteri, memberi ruang bagi benteng di file G, menteri F7, benteng G2, lalu A5, gajah H6, menteri mundur, raja clearance, benteng E7, tapi gajah makan kuda skak, benteng makan, benteng ditukar, raja makan, dan gajah makan pion, menteri menghindar, diikuti benteng skak, raja H8, benteng kembali skak, raja terpaksa makan pion. Kemudian gajah F7 skak, menteri menutup, menteri makan menteri, skak mat. Jika hitam memainkan pion G6, respon kita adalah kuda menteri ke F3, pion F6, pion ditukar, kuda makan, kemudian kuda G5. Raja ke G7 adalah kesalahan karena kuda makan pion, kuda makan. Kuda mengambil pion forking, menteri menyelamatkan diri, kuda makan benteng skak, raja makan, dan gajah makan kuda. Unggul jumlah benteng dan 2 pion. Raja ke H8 juga kesalahan karena kembali, kuda makan pion, menteri makan, dan kuda makan pion skak, raja G8, kuda makan benteng. Royal Discovery, menteri harus menutup, menteri ditukar, raja makan, kuda menggasak pion skak, raja F7, dan kuda G5, menang jumlah benteng dan 3 pion. Kemungkinan lain yakni pertukaran pion, harus dijawab dengan memakan menggunakan pion E. Di posisi ini, pion H6 adalah kesalahan sebab kuda makan pion. Menteri turun, kuda mengambil benteng, raja makan, dan menteri H3, membiarkan pion makan kuda sebab pion makan pion, dan kita akan memenangkan kuda kembali. Menteri F7, pion makan kuda, kembali unggul jumlah benteng dan jumlah pion. Jika gajah makan kuda, pion F harus makan gajah, kuda lari ke H5. Benteng ditukar, benteng makan, dan pengorbanan, kuda makan pion, menteri makan, lalu gajah makan pion, memaksa menteri ke G7, kemudian gajah makan kuda, menteri ditukar, raja makan, kita unggul 2 pion, dengan permainan yang kuat. Pada model game pertama tadi, kita telah berkenalan dengan bentuk bangunan perfect stone wall,
dan di model game kedua ini kita akan lebih mendalami lagi bentuk bangunan ini. Pion D4, pion D5, dan pion E3 mengindikasikan bahwa kita akan membawa permainan ke dalam tema Stonewall Attack. Hitam melangkah kuda F6, gajah D3, pion E6, dan kuda menteri ke D2, yang tujuannya adalah untuk membantu gajah mengontrol petak E4, mencegah penempatan kuda hitam di sana. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan, jika kita mundur sejenak, pada posisi ini, apa yang terjadi kalau hitam tidak memainkan pion E6, tetapi memilih langsung menaruh kuda di E4, guna menciptakan Stonewall tandingan? Hal ini adalah tindakan yang hanya membuang-buang waktu, karena kita masih menyimpan langkah pion F3, mengusir kuda ke F6, lalu kuda D2, pion E6, dan F4, kita kembali ke jalur permainan Stonewall Attack. Itulah sebabnya di sini, mayoritas pemain hitam akan selalu melangkah pion E6. Kita mengembangkan kuda menteri, gajah D6, F4, membentuk bangunan Stonewall, rokade, kuda F3. Sekarang hitam pada langkah berikutnya pasti akan melangkah pion C5. Tapi sebelum itu mari kita melihat apa yang terjadi kalau hitam melakukan serangan prematur, kuda G4, mengincar pion E yang tidak terjaga. Ini adalah kesalahan, sebab kita membalas, gajah makan pion skak, raja makan, dan kuda skak, raja mundur, menteri makan kuda. Jika sekarang hitam kembali menyerang dengan pion E5, menteri harus dipindahkan ke H5, ancaman skakmat. Tentu hitam bisa mempertahankan diri melalui gajah F5, tapi pion makan pion, memberi kita keunggulan 2 pion. Selanjutnya gajah menyerang kuda, kuda F3, gajah makan pion, pion E6, gajah mengancam menteri, tapi pion makan pion skak. Gajah tidak bisa mengambil pion, karena adanya tekanan skakmat, sebab itu terpaksa benteng makan pion. Namun menteri makan gajah, unggul perwira dan 1 pion. Tentunya di sini hitam tidak punya kewajiban untuk harus makan gajah. Ada momen di mana mereka lebih memilih mengamankan raja. Merespon hal ini, gajah harus ditarik kembali ke D3. Hitam makan pion, menteri E2, kuda G4, dan kuda E5, kuda F6, rokade, bersiap menjalankan manuver serangan Rookcliffe. Hitam mengeluarkan kuda menteri, benteng F3, pion C5, benteng skak, raja diselamatkan, menteri F2. Dan kalau misalnya pion menyerang gajah, serangan ini sama sekali sudah tidak relevan sebab menteri H4 dan tidak ada cara untuk menghentikan skakmat. Hitam hanya bisa memperpanjang nafas dengan interference kuda, kuda dimakan, lalu menteri dimakan, dan akhirnya skakmat di langkah berikut. Itulah mengapa pion C5 umum dimainkan. Seperti biasa, kita mengantisipasi dengan pion C3. Pada model game pertama tadi kita sudah melihat varian saat hitam memainkan kuda menteri ke D7. Tapi apa yang terjadi jika dia memilih meletakkan kuda ini di C6? Mari kita lihat varian kuda C6. Di sini kita, seperti sebelumnya, tetap menaruh kuda di E5. Hal ini menyebabkan hitam tidak bisa langsung memajukan pion B6 untuk fianchetto, sebab kuda menteri akan hilang. Maka dia akan terlebih dahulu menaruh menteri di C7, melindungi kuda. Kita harus rokade, pion B6, dan di sini, jika Anda perhatikan, keberadaan kuda menteri di C6 pada dasarnya akan menutup pengawasan gajah di main diagonal, jadi kita tidak perlu lagi menaruh menteri di F6 untuk mencegah lompatan kuda raja ke E4. Pada posisi ini, kita langsung saja mendorong pion G4.
Kalau pion H6, pion G5, pion ditukar, pion makan, hitam punya 4 kemungkinan langkah kuda. Tapi sebelum itu mari melihat apa yang terjadi kalau hitam mengabaikan serangan pada kuda, dan lebih memilih melakukan pertukaran di center. Dalam hal ini, gajah makan kuda, dan kuda makan kuda. Kita mulai dengan kuda makan kuda. Ini adalah langkah yang lemah. Sebab setelah pion D makan kuda, 2 perwira terserang dan salah satu pasti hilang. Hitam melanjutkan, gajah makan pion, mengancam pion H, kita makan kuda, unggul 1 perwira. Gajah makan pion skak, raja H1, kemudian gajah B7, dengan niat menskakmat raja, tapi ini tidak ada gunanya sebab setelah menteri H5, sudah jelas hitam akan kalah. Dia bisa meneruskan serangan melalui pion D4 skak, tapi mudah saja, kuda F6, mengulang ancaman skakmat, dan raja tidak akan selamat, misalnya sesudah G6, menteri H6, skakmat di langkah berikut. Jika gajah lebih memilih makan pion F, kita melakukan pertukaran pengorbanan, benteng makan gajah, pion makan, menteri skak, raja menghindar, menteri kembali skak, raja kembali menghindar, lalu skakmat. Kalau gajah makan kuda, pion makan kuda, dan gajah punya 2 pilihan, gajah makan pion F, akan berhadapan dengan pertukaran pengorbanan seperti tadi, benteng makan gajah, pion makan, dan skakmat setelah menteri G4 skak, raja menepi. Menteri H5 skak, raja kembali menepi, dan skakmat. Jika gajah makan pion skak, raja H1, dan kalau misalnya gajah B7, kita menang setelah menteri H5, pion G6, menteri H6, skakmat tidak terelakkan. Akhirnya mari kita melihat apa yang terjadi dengan langkah kuda. Kita mulai dengan kuda E4, kuda makan kuda, pion makan kuda, gajah mengambil pion. Selanjutnya gajah menukar kuda, pion makan, gajah B7, dan menteri harus diadu, menteri makan, pion makan, kita unggul 1 pion. Hitam melanjutkan benteng menyerang pion, benteng mempertahankan, benteng D7. Kita merespon pion B4. Tujuan langkah ini adalah, setelah benteng digandakan, kita menukar pion, pion makan, dan gajah A3. Benteng makan pion, benteng ditukar, benteng diambil, lalu gajah makan pion, benteng D7, dan kita mempertahankan keunggulan 1 pion. Sekarang kita harus melanjutkan permainan dengan mengaktifkan benteng menteri ke file B. Di sini, setelah pion F5, beberapa dari Anda mungkin melihat bahwa kita akan memenangkan perwira lewat taktik removing the guard, benteng makan gajah, diikuti gajah makan kuda. Masalahnya, kalau kita melakukan hal tersebut, setelah benteng diambil, dan gajah makan kuda, kita kalah, karena benteng menyerang kedua gajah. Cara yang benar adalah, kita terlebih dahulu makan pion, en passant, pion makan, lalu taktik deflection, gajah makan pion, kuda makan, dan benteng makan gajah, benteng ditukar, gajah makan, unggul 2 pion. Kuda ke H7. Harus dijawab dengan pengorbanan, benteng makan pion, benteng makan, dan gajah makan kuda. Jika gajah dimakan, pion forking, raja G8, pion makan benteng skak, raja F8, dan di sini kita cuma punya 1 langkah yang benar yakni, kuda skak, membiarkan raja makan pion, kemudian menteri H5, raja G8, dan kita mulai merancang skakmat, dimulai dengan pergerakan kuda ke F3, dan kalau gajah A6, mencegah kemungkinan penempatan benteng di file F, kita membalas kuda G5, dan raja tidak akan selamat.
Hitam bisa mencoba menunda skakmat dengan gajah makan pion skak, tapi Raja H1 dan skakmat di langkah berikut. Kalau hitam mengabaikan gajah, memilih Raja H8, kita menang dengan skakmat, yaitu kuda skak, Raja makan gajah, menteri skak, Raja turun, dan skakmat. Raja F8 adalah pilihan terbaik. Kita makan benteng, menteri makan, menteri diadu, menteri ditukar, kuda makan, dan kita unggul material 1 pion. Kuda D7 merupakan langkah yang sangat lemah, karena keberadaan kuda menutup pengawasan menteri terhadap sayap raja. Akibatnya hitam akan celaka sebab kita memainkan menteri H5, ancaman skakmat dalam 1 langkah. Pion G6 adalah blunder, karena gajah dikorbankan, mengulang ancaman, pion makan, menteri makan skak, raja digeser, lalu benteng di baris ke-7, dan Anda bisa melihat bahwa menteri tidak bisa melindungi raja sebab dia terhalang kuda. Benteng terpaksa harus makan, tapi kuda makan benteng sekaligus skakmat. Langkah terbaik bagi hitam adalah pion F5. Di sini kita ingin mendorong pion G dan menskakmat hitam. Tapi hal ini tidak mungkin karena kuda raja akan kembali ke F6, maka kita terlebih dahulu harus menghilangkan kuda, gajah makan, dan pion G6. Hitam bisa membalas gajah makan pion skak, tapi harus kita abaikan, Raja H1. Benteng clearance, dan pion E4. Poin utama dari langkah ini adalah, jika pion F makan pion, file F terbuka, sehingga skakmat. Pion D makan pion juga sama saja karena kuda makan pion, dan setelah pion makan kuda, kita kembali skakmat. Jawaban terbaik hitam adalah kuda E7, menteri skak, Raja F8, dan pion F ditukar, mengancam discovery, pion makan pion. Kemudian taktik deflection melalui menteri skak, membuat kuda terpaksa menutup, sehingga membuat pion F menjadi lemah. Kita makan pion, Raja E7, menteri makan pion skak, Raja lari, dan Raja makan gajah, unggul perwira. Hitam menggeser Raja skak, Raja G2, gajah ditukar, menteri makan menteri, Raja makan, benteng makan gajah, unggul 1 perwira dan 1 pion bebas. Pilihan langkah kuda hitam yang terakhir adalah kuda E8. Ini kembali harus dijawab dengan pengorbanan benteng, benteng makan, dan gajah skak. Hitam cuma punya 1 langkah yang benar yaitu Raja makan gajah. Langkah selain ini akan membuat Raja kena skakmat, misalnya, Raja F8, skakmat dengan kuda. Raja H8. Situasi ini sudah kita lihat sebelumnya. Pertama kita skak dengan kuda, Raja terpaksa makan gajah, lalu menteri skak, Raja turun, dan skakmat. Sebab itu pilihan terbaik adalah Raja makan gajah, pion forking, dan Raja tidak bisa mundur karena dia akan tamat, misalnya Raja G8, pion makan benteng skak, Raja F8, menteri H5, mengancam pion makan kuda, promosi jadi menteri sekaligus skakmat. Gajah D7, menteri skak, Raja lari, pion promosi skak, Raja D8, kuda skak, Raja C8, kuda makan gajah skak, Raja B8, kuda makan kuda, gajah makan, menteri makan gajah skak, Raja B7, menteri makan benteng skak, Raja A6, menteri skak, menteri dimakan kembali skak, Raja B5, pion skak, Raja A5, ditutup dengan skakmat menggunakan kuda.
Langkah Raja H6, lebih baik. Tapi tetap saja hitam akan kalah karena pion makan benteng, kuda F6, lalu clearance pion, membuka tekanan gajah, kuda makan kuda, pion makan, gajah makan pion, dan kuda F3 skak, Raja G6, kuda makan gajah skak, menteri makan, pion promosi, kita menang lagi. Opsi kedua hitam adalah pion G6, pion G5 harus dimainkan, dan kuda punya 3 pilihan. Kuda H5, harus dijawab kuda F3. Tujuannya, kalau pion F6, kita makan pion, kuda makan, dan kuda G5. Jika kuda ini diserang, kita abaikan saja dengan kuda makan pion, kuda diambil, dan kuda makan benteng. Mengambil kuda dengan raja adalah blunder sebab pion makan pion, dan kita akan mendapatkan kembali kuda. Semisal hitam melanjutkan gajah makan pion skak, raja hanya perlu digeser. Gajah B7, benteng makan kuda skak, raja E7, menteri H5, raja D7, menteri skak, kuda menutup skak, lalu menteri makan pion skak, raja turun, tapi gajah skak, raja bergeser, dan skak mat. Kalau gajah makan kuda, pion makan pion, kuda menyelamatkan diri, hitam unggul perwira, tapi kita punya 2 benteng dan 2 pion bebas. Sekarang kita melanjutkan menteri H5, menteri G7, dan gajah makan kuda, pion makan, menciptakan 2 pion lemah. Kita selanjutnya menaruh benteng di F6, bersiap royal pin, menteri menyelamatkan diri, dan gajah D2. Hitam membalas gajah A6, menutup aktivitas benteng di file F, tapi menteri G4 mengincar kedua pion. Gajah menyerang benteng, benteng makan pion, dan karena hitam sudah unggul perwira maka dia tidak akan ragu menukar menteri, entah itu secara langsung maupun secara tidak langsung melalui gajah C8. Kita makan menteri, gajah makan menteri, dan benteng makan pion. Sampai di sini, benar hitam unggul perwira, tapi kita punya kelebihan 4 pion, dan unggul jumlah benteng, cepat atau lambat kita pasti menang. Permainan berlanjut dengan gajah F5, benteng F4, dan gajah D3, kembali menghalangi pengembangan benteng. Kita membalas dengan mulai menggerakkan pion bebas, pion H4, pion ditukar, pion makan, benteng E8, tapi kita tidak boleh membiarkan hitam punya serangan balik, kita harus mengadu benteng. Benteng ditukar, gajah makan, dan dengan hilangnya benteng hitam, kedua pion bebas kita di sayap raja semakin kuat. Selanjutnya sesudah kuda E7, pion H5, kuda menyerang benteng, dan kita membawa benteng ke tempat aman di F2. Tujuannya adalah menunggu hitam menempatkan gajah gelap di F8, sebab kemudian pion G6, gajah D6, dan benteng di baris ke-7, menyerang pion. Hitam menyelamatkan pion, tapi benteng D7, dan kita akan menang dengan sangat mudah. Menghadapi kuda D7, sekali lagi kita menaruh kuda di F3, pion F6, pion makan. Jika kuda makan pion, kuda G5, sebab pion menyerang kuda, akan berhadapan dengan kuda makan pion makan kuda, dan kuda mengambil benteng, di mana kita kembali berada dalam situasi yang sama seperti tadi. Kalau hitam memilih benteng makan pion, kuda sekali lagi ke G5, pion H6, kuda mundur, raja G7, kuda H4, memaksa kuda mempertahankan, kemudian benteng F2, bersiap menambah tekanan pada pion. Gajah makan kuda, mengurangi tekanan pada pion, kita makan dengan pion D, mengusir benteng, benteng F7, benteng G2,
memaksa kuda yang lain ikut mempertahankan pion, tapi Menteri H5 menambah tekanan pada pion, dan tidak ada cara lain lagi untuk mempertahankan pion. Jadi hitam mengembangkan gajah dan membebaskan benteng menteri. Kita makan pion, kuda makan, gajah makan kuda, kuda mengambil gajah, dan menteri makan kuda skak, raja turun, menteri makan pion skak, raja E7, benteng G7, benteng F8, tapi menteri skak, raja E8, menteri makan pion skak, raja digeser. Dan di posisi ini kebanyakan dari Anda akan menukar benteng. Tapi hal ini keliru sebab setelah benteng makan, file G terbuka bagi serangan balik. Langkah yang benar adalah benteng ke G5 atau ke G6. Sebab dengan ini kita mengamankan posisi raja, menutup kemungkinan serangan balik dan mempertahankan inisiatif. Kita akan menang dengan sangat mudah. Akhirnya kalau kuda E8, kita seperti biasa menaruh kuda di F3, pion F6, dan pion dimakan. Jika kuda makan pion, kita menaruh kuda di G5, kuda diserang, kuda makan pion makan kuda, dan kuda makan benteng. Kita praktis berada dalam situasi yang sama seperti sebelumnya. Benteng makan pion, juga sama saja sebab kuda G5, kuda diserang, kuda mundur, dan kembali kita berada dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Pilihan terakhir hitam adalah pergerakan profilaksis kuda D7. Kita tetap mendorong pion ke G5, dan kalau pion F6, gajah dikorbankan skak, raja makan, menteri skak, raja turun, pion G6. Hitam terpaksa clearance benteng, lalu menteri skak, raja bergeser, menteri mengulang skak, raja menyingkir ke baris ke-7, dan menteri makan pion skak, raja D8, tapi kuda skak memaksa raja kembali, dan pion E4, dengan ancaman menyerang gajah dan menciptakan royal fort. Semisal pion makan pion, kuda makan gajah skak, raja mengambil kuda, dan kuda makan pion skak. Raja hanya punya satu tempat yaitu ke D5. Kemudian kuda makan pion mengulang skak, raja C4, kuda makan benteng, menteri menyelamatkan diri, lalu pion makan pion membuka file D. Tujuan langkah ini adalah, sesudah kuda makan pion, kita menaruh benteng di D1, mengancam skakmat dengan kuda, yang mana untuk menghentikannya, hitam harus menyerahkan menteri. Hitam mencegah hal ini dengan menggerakkan raja, tapi kuda skak di C7. Kalau raja C4, menteri dikorbankan skak, kuda makan, benteng makan skakmat. Kalau raja A4, benteng skak, kuda makan, menteri makan skak, raja A5, menteri B4, skakmat. Dan akhirnya kalau raja A5, pion forking, raja A4, pion makan kuda, pion makan, kuda makan benteng, menteri mengambil kuda, dan menteri F8, kita pasti menang. Seandainya hitam memilih gajah makan pion E4, pion ditukar, kuda makan pion skak, raja D8, kuda skak, raja kembali, dan kuda E4. Sekarang gajah punya dua pilihan, gajah makan gajah, dibalas kuda F6 skak, raja D8, benteng makan gajah, pion makan kuda, kuda makan benteng, raja mengambil kuda, lalu benteng di baris ke-7, bersiap meluncurkan serangan skakmat. Hitam mengantisipasi melalui menteri D6, tapi menteri skak, kuda menutup, dan pion D7, kita menang lagi. Gajah makan pion skak, hasilnya akan sama saja,
Di sini kita hanya perlu menggeser raja. Setelah pion makan kuda, gajah skak, kuda menutup skak, gajah makan kuda skak, raja lari, kuda E5, double skak, raja D6. Lalu pion makan pion skak, pion makan, dan benteng skak, kuda menutup skak, lalu pion makan kuda. Hitam menukar menteri, gajah makan, dan gajah makan kuda. Pion makan skak, raja menepi, kemudian gajah F8, membuka jalan bagi promosi pion. Hitam membalas gajah A6, namun benteng skak, raja B7, benteng mengulang skak, raja C8. Dan pion G7, kita lagi-lagi menang. Di chapter pertama, kita telah mempelajari bagaimana memainkan bentuk bangunan perfect stone wall, akan tetapi seringkali pemain hitam mencegah bentuk bangunan stone wall di langkah kedua, yaitu sesudah pion D4, pion D5, dan pion E3. Hitam tidak mengembangkan kuda raja, melainkan langsung mengeluarkan gajah terang ke F5. Di chapter ini kita akan belajar bagaimana cara menghadapi varian ini. Langkah yang direkomendasikan untuk Anda adalah kuda F3. Tujuannya, setelah pion E6, kita menaruh kuda di E5, menunggu hitam mengeluarkan kuda raja, karena kemudian kita meluncurkan serangan Noah Ark, dimulai dengan pion G4. Semisal gajah G6, kita melanjutkan pion H4, bersiap untuk menjebak gajah. Hitam punya dua kemungkinan langkah pion untuk menyelamatkan gajah. Tapi sebelum itu mari kita melihat sebuah trik hitam, yang meski jarang dimainkan, tapi pasti akan Anda temui suatu ketika, yaitu gajah skak, pion C3, lalu gajah makan kuda, berharap kita akan makan gajah terang. Kemudian dia akan menyelamatkan gajah gelap, dan permainan sama kuat. Tapi kita tidak akan makan gajah terang. Langkah yang benar adalah pion makan gajah gelap. Hitam masih akan mencoba menyerang benteng, tapi pion F3, gajah G6, dan pion H5 memenangkan permainan. Menggerakkan pion H adalah pilihan yang lebih aman bagi hitam. Kita mulai dengan pion H6. Kita langsung mengeliminasi gajah, pion makan, dan hitam punya pion lemah. Kita lantas mengembangkan gajah, menyerang pion tersebut, hitam mempertahankan, lalu C3, bersiap menambah serangan, kuda D7, menteri C2, dan tidak ada cara mempertahankan pion. Kalau pion dimajukan, pion makan pion makan, benteng hilang. Kuda makan pion juga tidak banyak berarti sebab gajah makan pion skak, raja G8, dan pion H5, mengunci sayap raja dan membuat benteng terkurung. Jika hitam membalas menteri F6, menekan pertahanan raja, kita menyerang kuda, dan kuda tidak memiliki jalan pulang, jadi menteri melindungi, namun pion mengusir menteri F6, dan menteri makan kuda, menang banyak material. Pilihan kedua adalah pion H5. Kali ini kita terlebih dahulu mendorong pion G, kuda E4, dan barulah kuda makan gajah, pion makan, gajah D3. Hitam mengeluarkan gajah gelap, kita mengeluarkan kuda menteri, mengancam kuda, maka kuda ditukar, dan kita tidak langsung makan kuda, tapi lebih dulu gajah makan pion skak, raja kabur, dan barulah kuda diambil dengan gajah. Hitam menggerakkan pion C6, kita makan pion, unggul 2 pion. Jika hitam melakukan serangan balik menteri B6, gajah B4, membiarkan menteri makan pion, sebab menteri diserang, menteri makan pion, benteng makan pion skak. Hitam punya dua pilihan, menutup skak,
atau menggerakkan raja ke C8. Kalau gajah menutup, gajah makan pion skak, raja makan, lalu menteri skak, raja D6, menteri mengulang skak, raja E6, benteng makan gajah, bersiap skakmat dalam satu langkah, jadi kuda D7, menteri skak, raja F7, menteri makan kuda skak, raja G6, menteri skak, raja H7, dan menteri makan pion, skakmat. Seandainya hitam memilih raja C8, benteng makan pion, benteng E8, gajah makan pion skak, benteng makan, menteri menyerang benteng, menteri skak, raja E2, menteri makan benteng, dan menteri makan benteng skak, kuda D2, menteri makan kuda, raja lari, dan skakmat. Kalau di posisi ini hitam memutuskan gajah E4, harus dibalas pion F3, gajah G6, dan pion H4. Kalau pion H6, kuda makan gajah, pion makan, dan gajah D3, raja F7, dan seperti sebelumnya, pion C3, kuda D7, menteri C2, gajah D6, gajah makan pion skak, raja G8, mengancam skak untuk menghilangkan hak rokade. Kita harus menggeser menteri ke G2, pion E5, lalu pion G5, pertukaran pion, pion makan, kemudian pertukaran benteng, menteri makan, kuda E8. Kita di sini melanjutkan menteri skak, raja F8, menteri mengulang skak, raja E7, dan menteri G8, bersiap melepas skakmat dalam satu langkah. Hitam terpaksa clearance gajah, dan pion makan gajah, unggul 1 perwira. Permainan berlanjut dengan pertukaran pion, menteri skak, raja D6, pion E4, pion C6, gajah skak, kuda E5, tapi kuda ditukar, raja makan gajah, pion F4 skak, raja D6, dan skakmat dengan pion. Menghadapi pion H5, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, pion G5 harus dimainkan. Hal ini akan membuat kuda mundur ke D7, diikuti kuda makan gajah, pion makan, dan gajah D3. Hitam tentunya mempertahankan pion dengan raja, tapi seperti biasa, pion C3. Hitam mengeluarkan gajah, bersiap skak, dan memberi tempat bagi kuda mengawal pion. Kita tetap menaruh menteri di C2. Hitam melakukan skak, raja E2, kuda melindungi pion, dan pion F4, bersiap memenangkan gajah, dan kita sudah menang. Misalnya, pion C5, raja F3, memenangkan gajah. Pemain yang sudah sering terkena Noah Ark biasanya tidak akan langsung mengeluarkan kuda, melainkan memilih langkah aman, pion H6. Dengan ini Noah Ark dipastikan tidak akan terjadi. Namun meski begitu, sebagai kompensasi kita akan memiliki serangan yang sangat brutal di sayap menteri. Pada situasi ini kita harus melanjutkan pion C4, kuda F6, kuda C3, gajah D6, dan G4, mengusir gajah terang ke H7, agar dia tidak bisa membantu mempertahankan sayap menteri. Selanjutnya kita memulai serangan, diawali oleh menteri B3, B6, dan pertukaran pion, pion makan, dan gajah B5 skak, kuda menutup skak, kemudian kuda C6, memaksa menteri menempati petak C8. Hal ini sangat penting karena setelah kuda makan pion, hitam praktis punya dua pilihan. Yang pertama rokade, langkah ini blunder karena royal fork. Yang kedua, kuda makan kuda, menteri makan kuda, dan jika rokade, kita punya serangan taktikal yang memenangkan perwira yaitu, menteri makan gajah, pion makan, diikuti royal fork, raja H8,
kuda makan menteri, benteng makan kuda, gajah makan kuda, menang perwira. Sekarang Anda mungkin bertanya, bagaimana jika hitam melepas skak dengan gajah dan menghentikan serangan kita? Jawabannya sangat simpel, kita menangkis menggunakan gajah. Kalau hitam menyelamatkan gajahnya, kita akan melanjutkan serangan sayap menteri. Jadi gajah pasti ditukar, kuda makan, kuda F6, dan menteri B3, pion B6, lalu pertukaran pion. Hitam punya 3 cara mengambil pion. Kita mulai dengan yang paling lemah. Kuda makan pion, kita membalas E4, memenangkan permainan. Kalau menteri makan pion, menteri ditukar, pion makan, dan benteng C1, pion tentu tidak akan bisa dipertahankan. Jadi rokade, benteng makan pion, kuda D7, dan kuda C6. Raja H8, lalu kita mengunci sayap menteri dengan gajah A6, kuda mengancam benteng, benteng makan pion, benteng ditukar, dan kuda makan benteng. Selanjutnya, kuda D6, bersiap memenangkan perwira, tapi kuda B5. Kalau hitam menolak pertukaran kuda, dan memilih untuk mencoba memenangkan material dengan benteng A8, kita menang perwira setelah kuda makan kuda, benteng makan gajah, dan kuda makan gajah. Hitam bisa meneruskan permainan dengan benteng makan pion. Tapi Raja E2, benteng makan pion, benteng A1, Raja H7, benteng A7, kuda F6, dengan maksud memenangkan kuda, kita membalas menggunakan langkah profilaksis, Raja D3, Raja G8, kuda D6, dan kita akan memenangkan permainan. Pion makan pion adalah pilihan yang paling umum, kita melepas skak, dan hitam punya 3 cara menutup skak. Menutup dengan kuda raja adalah blunder, sebab menteri makan pion, rokade, menteri makan benteng, kuda ditukar, pion makan, dan kita unggul 1 benteng. Menutup dengan kuda menteri, juga blunder karena, kuda C6, memaksa menteri ke C8, lalu menteri A3, ancaman skakmat, kuda G8, dan gajah A6, mendapat menteri. Akhirnya, menutup dengan gajah, kita menukar gajah, kuda makan, kuda C6, menteri C8, dan menteri A3. Kuda G8, rokade, menteri B7, benteng C1, kuda B8, kuda ditukar, benteng makan, dan E4. Jika pion diambil, kita makan pion, membiarkan menteri makan kuda, karena royal pin. Apa yang terjadi kalau di sini hitam tidak memainkan kuda F6 atau pion H6, melainkan mengembangkan gajah gelap ke D6? Respon kita adalah pion H3. Tujuannya adalah, setelah hitam memainkan kuda F6, kita kembali meluncurkan Noah Art. Hitam menyelamatkan gajah dan pion H5. Hitam punya 3 kemungkinan langkah di sini. Yang pertama gajah makan kuda, dan yang lain adalah menggerakkan pion H. Kita mulai dengan pertukaran gajah makan kuda. Langkah ini blunder karena pion makan gajah, membuat 2 perwira terancam dan salah satu dipastikan hilang. Misalnya sekarang kuda D7, pion H5, gajah E4, dan F3. Jika pion ke H5, kita tidak bisa mendorong pion G, seperti sebelumnya, sebab adanya balasan gajah makan kuda. Langkah yang benar adalah langsung menukar gajah, pion makan, dan barulah pion G5, kuda G4 adalah langkah yang direkomendasikan komputer. Tapi di sini kita punya sebuah trik yaitu benteng H3, kalau hitam terburu-buru rokade,
kita mendorong pion F menjebak kuda. Pilihan terakhir hitam, pion H6. Seperti biasa kita makan gajah, pion makan, dan gajah menyerang pion, raja mempertahankan, dan jika seperti biasa kita memainkan pion C3. Kali ini langkah yang benar adalah menteri F3. Setelah hitam mengembangkan kuda, kita mendorong pion, pion ditukar, pion makan, benteng ditukar, menteri makan, dan kuda diselamatkan. Kita harus mengembalikan menteri ke F3 skak, raja mundur, dan kita menaruh menteri di G4, membuat dua pion terserang. Menteri E7, gajah makan pion, dan kita unggul satu pion, dengan permainan yang kuat. Strategi kita selanjutnya adalah mengembangkan perwira sayap menteri, rokade, dan kemudian mulai menyerang Raja Hitam. Di chapter ini kita akan melihat sebuah situasi di mana hitam mengeluarkan gajah terang pada langkah ketiga, menyerang menteri. Pion D4, pion D5, pion E3, kuda F6, gajah D3, dan gajah G4. Langkah yang harus kita mainkan adalah kuda E2. Tujuan langkah ini adalah, setelah misalnya pion E6, kita mendorong pion F mengusir gajah, gajah H5. Lalu kuda F4, kita bersiap memakan gajah dengan kuda. Gajah G6, dan kuda makan gajah, pion makan, membuka ruang bagi tekanan gajah dan benteng. Sebab itu pada posisi ini kita harus segera memainkan pion F4, mengunci center. Di sini kemungkinan besar hitam akan melanjutkan kuda E4, membuka ruang bagi serangan menteri di sayap raja. Kita harus makan kuda, pion makan, dan langkah penting menteri E2. Jika menteri melepas skak, pion menutup, menteri H3, kuda D2, pion F5, lalu menteri skak, kuda D7, menteri makan pion, benteng G8, dan langkah terbaik kita adalah menteri A6, mengancam pion sekaligus skak, gajah melakukan interference, dan kita menarik menteri ke F1, di mana kita unggul satu pion, sementara hitam punya banyak pion lemah. Semisal hitam memilih pion A6, mencegah penempatan menteri di B5, kita mengeluarkan kuda ke C3, memaksa pion F5, lalu rokade, gajah D6, menteri C4, menteri E7, menteri B3, pion B6, A4, hitam rokade, dan A5, pion B5, kuda E2, membuka jalan pion. Hitam tidak ingin terus ditekan, melanjutkan pion C5, kita tidak perlu menanggapi dengan pertukaran, tetapi pion C4, pion ditukar, kuda makan, pion E5, pion makan, gajah makan, lalu pion makan pion skak, raja H7, kemudian menteri D5, memaksa benteng ke A7. Di sini kita melanjutkan dengan pertukaran perwira secara tidak langsung, didahului oleh taktik interference, kuda menyerang benteng, benteng E8, menteri makan gajah, menteri makan kuda, menteri ditukar, benteng makan menteri, dan pion B6. Kita unggul satu pion yang merupakan pion bebas. Hitam pastinya menyelamatkan benteng, pion B4, benteng C6, dan gajah B2. Pion diserang benteng, namun pion dikorbankan ke B4, pion makan, dan hal ini membuat kita punya dua pion bebas, yang tentunya harus segera kita promosikan. Sekarang kita melanjutkan pion A6. Di sini mau tidak mau hitam harus menyerahkan kuda, karena jika tidak, pion akan promosi jadi menteri. Maka terpaksa kuda makan pion, benteng makan, benteng B7, dan langkah yang sangat kuat, gajah D4, pion B4, namun benteng A7.
Kalau benteng diselamatkan, benteng akan makan pion. Dan kalau benteng ditukar, pion makan benteng, selangkah lagi promosi. Benteng turun mencegah promosi, tapi benteng menyerang pion B, benteng A8, dan benteng makan pion, memenangkan permainan, sebab benteng akan ke B8 di langkah berikut. Di bagian ini kita akan mendalami apa yang harus dilakukan kalau hitam mengunci sayap menteri, yakni setelah pion D4, D5, pion E3, kuda F6, gajah D3, E6, kuda D2, gajah D6, F4, rokade, kuda F3, pion C5, C3, dan pion C4. Perlu diperhatikan, setiap kali gajah diserang seperti ini, gajah harus mundur ke C2, mempertahankan tekanan terhadap sayap raja. Selanjutnya kuda D7, rokade, pion B6, dan kuda E5, gajah fianchetto. Dan jika biasanya kita menaruh menteri di F3, untuk mencegah lompatan kuda ke E4, kali ini karena keberadaan pion hitam di C4, kita tidak perlu lagi memainkan langkah menteri, melainkan langsung mendorong G4. Kalau hitam menaruh kuda di E4, kuda makan kuda, dan jika pion makan, kuda makan pion, menang satu pion. Semisal kuda makan kuda, kita menang perwira setelah kuda makan gajah, menteri makan kuda, dan pion makan kuda. Kalau gajah makan kuda, kita tidak langsung makan gajah, tetapi kuda G5. Ini memberi hitam dua pilihan. Pertama, pion H6. Jawaban kita adalah kuda H7. Gajah diselamatkan, dan kuda makan benteng, kuda makan, menteri F3. Kita unggul jumlah benteng. Langkah yang kedua adalah gajah D6. Gajah makan pion skak, raja menepi, dan menteri E1, pion G6, gajah makan pion makan, menteri skak, raja G7, menteri skak, raja F6, dan taktik clearance, kuda skak, pion makan, pion skak, raja F4, ditutup dengan menteri H3, skak mat. Langkah populer hitam yang lain adalah pion H6, kita membalas pion H4. Di sini kalau hitam menaruh kuda di E4 seperti tadi, kita makan kuda, pion makan, dan kuda makan pion menyerang gajah. Kalau hitam ingin remis, dia bisa mengabaikan gajah dan makan pion H, sebab kuda makan gajah akan remis sesudah menteri skak, raja digeser, dan kembali skak. Begitu seterusnya. Jika Anda tidak ingin remis, Anda bisa menggerakkan raja ke G2. Kemudian setelah gajah diselamatkan, kita mendorong pion G5. Tujuannya, kalau pion dimakan, benteng H1, menjebak menteri. Seandainya pion tidak dimakan, dan hitam memainkan langkah lain, katakanlah gajah menyerang kuda, dan benteng, kita sekali lagi meletakkan benteng di H1, dan menteri terjebak. Itulah sebabnya di posisi ini kebanyakan pemain tidak makan pion, tapi menyelamatkan gajah. Kita mendorong G5, pion ditukar, pion makan, pion F6, bermaksud membuka sayap raja. Respon terbaik kita adalah menteri G4, dan sesudah menteri E7, kita mendorong G6, bersiap meluncurkan skakmat. Hitam tentu akan clearance benteng, memberi ruang bagi kuda mempertahankan raja. Di sini kita melanjutkan pion F5, kuda F8, dan clearance, kuda ke D2, membuka ruang bagi gajah terang.
Hitam menukar pion, kita makan dengan benteng, memancing gajah ke C8, menyerang benteng dan menteri. Kita makan pion E dengan kuda, gajah makan benteng, menteri makan, dan sampai di sini kita sudah menang, sebab di langkah berikut kita mengancam skak dengan gajah terang. Misalnya benteng D7, gajah skak, raja lari, menteri skak, kuda terpaksa menutup, tapi menteri makan kuda, skak mat. Sejatinya, di situasi ini hitam tidak memiliki kewajiban menaruh kuda di E4. Langkah lain yang mungkin dia mainkan adalah pion G6. Respon kita adalah pion G5, pertukaran, pion H makan pion, membuka file H. Di sini, setelah hitam menyelamatkan kuda, kita kembali clearance, kali ini kuda ke G4. Maksud utama langkah ini, sesudah hitam melangkah raja G7, kita mendorong pion E4, tentu saja pion dimakan, kita makan dengan gajah, gajah ditukar, kuda makan, gajah E7, pion D5, pertukaran pion, menteri makan pion, benteng C8, kemudian pion F5. Hitam menukar pion ini, dan menteri makan pion, benteng C6, tapi gajah E3, benteng G6, benteng D1, serangan pada kuda. Hitam hanya punya satu cara mempertahankan kuda, dia harus menutup serangan putih. Katakanlah dengan kuda, dan kita melepas pertukaran pengorbanan, benteng makan kuda, gajah makan, lalu gajah skak. Kalau pion menutup skak, gajah hilang. Kalau raja lari ke G8, skak dengan kuda, raja H7, dan menteri dikorbankan makan pion skak, benteng makan, benteng diambil skak, benteng terpaksa menutup, tapi benteng dimakan, skak, memaksa raja ke H8, kemudian skak mat dengan kuda. Seandainya raja ke H7, kita clearance raja ke G2, raja G8, benteng H1, ancaman skak mat, benteng G7, tapi kuda skak, raja H8, dan kuda makan pion double skak, raja G8, benteng H8, skak mat. Kita sampai pada chapter terakhir. Di bagian ini kita akan membahas beberapa hal penting yang wajib diperhatikan. Kita mulai D4, D5, pion E3, kuda F6, dan gajah D3. Permainan berlanjut pion E6, kuda D2, pion C5, dan pion C3. Selanjutnya kuda C6, pion F4, mengunci center, gajah D6, kuda F3, dan hitam punya dua pilihan. Kita mulai dengan langkah agresif menteri B6, kita harus rokade. Hitam rokade, kuda E5, dan hitam memainkan triknya yakni pion makan pion. Tujuan langkah ini adalah, kalau kita makan kembali dengan pion E, kita akan kalah sebab gajah makan kuda, pion makan gajah, dan kuda makan pion. Respon yang benar adalah pion C makan pion. Hal ini menyebabkan gajah makan kuda tidak akan efektif karena pion F makan gajah. Kuda makan pion makan kuda, unggul satu perwira, dan otomatis menyerang kuda. Di sini kalau hitam melanjutkan menteri makan pion skak, kita harus menggeser raja. Dan jika menteri makan gajah, pion makan kuda, membuat kita mempertahankan keunggulan perwira. Pilihan kedua adalah rokade, kita juga rokade. Dan hitam menukar pion. Di situasi ini Anda harus selalu makan dengan pion C. Sebab pion E makan pion, akan dijawab hitam dengan gajah makan pion, menang satu pion. Karena itu pion C makan pion lebih baik, sebab kita mempertahankan kontrol terhadap center.
Hitam melanjutkan menteri B6. Kita menaruh kuda di E5. Dan hitam punya dua kemungkinan langkah kuda. Yang pertama kuda menyerang gajah. Gajah B1. Gajah D7. Dan kita harus mengusir kuda. Kuda C6. Kemudian kita mulai menyerang. G4. Hitam berusaha menghentikan menggunakan pion H6. Tapi pion G5. Pion ditukar. Pion dimakan menyerang kuda. Kalau kuda diselamatkan ke E8, kita tidak perlu makan gajah, sebab langkah terbaik adalah gajah skak. Kalau raja bergeser, menteri H5, pion G6, gajah makan pion skak, raja G8, menteri H7, skak mat. Semisal raja makan gajah, menteri skak, raja mundur, dan kuda makan pion, bersiap skakmat. Jika hitam mencegah skakmat dengan melakukan interference kuda, kita mengorbankan benteng menukar kuda. Pion makan benteng, menteri G6, kembali skakmat. Benteng makan kuda juga tidak akan menyelamatkan hitam karena menteri makan benteng skak, raja lari, menteri skak, raja turun. Lalu pion G6, dan raja tidak akan selamat. Hitam di sini masih bisa memperpanjang nafas dengan kuda F6. Tapi benteng makan kuda, pion makan, menteri skak, raja digeser, dan lagi-lagi skakmat. Langkah lain kuda E7. Harus dibalas pion G4, kuda D7. Bermaksud mengusir kuda raja dari senter. Kita mengantisipasi dengan langkah menteri F3. Setelah F6, menteri H3. Kalau kuda dimakan, menteri makan pion skak, raja F7, pion makan pion skak, raja E8, pion makan gajah, benteng ditukar, kuda makan, menteri makan pion, menteri makan pion, unggul 2 pion bebas. Seandainya hitam tidak makan kuda, dan memilih bermain aman dengan pion G6, kita memainkan langkah trik, kuda menteri ke F3, mengorbankan kuda raja. Tujuan langkah ini adalah kalau kuda raja dimakan, kuda menteri ke G5, ancaman skakmat. Jika kuda F6, kita menang setelah pion makan pion. Kalau benteng F7, kembali pion makan pion, benteng terpaksa ditukar skak, raja makan benteng, kuda F8, menteri F3, mengancam serangan pada raja. Kalau hitam merasa aman dan mengabaikan ancaman serangan kita dengan katakanlah mengembangkan gajah, kita skak, raja menepi, kemudian kita mengulang skak, raja kembali, lalu kuda F7. Jika hitam tidak awas dengan langkah ini dan melanjutkan gajah E8, kita menang karena kuda H6, skakmat.